Ya, kalau kita bicara soal pressure group atau kekuatan penekan itu sebenarnya dari era ke era selalu ada. Hanya mungkin kemudian formula atau bentuknya yang berubah-ubah terus gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya bahkan proklamasi kemerdekaan kita saja tahun 45 itu kan ada pressure juga dari para pemuda yang kemudian menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok, lalu kemudian sampai kemudian terproklamasikan yang namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu berkembang lagi pressure itu melalui bentuk-bentuk aksi jalanan seperti ada demonstrasi dan lain-lain. Tahun 66, kemudian tahun 98 itu kan juga ada penekan seperti itu ya. Seperti itulah eranya pada waktu itu. Nah sekarang ketika hadir teknologi yang kita sebut dengan media sosial itu, masyarakat kemudian punya cara lain untuk kemudian menyampaikan aspirasi. Dan ketika aspirasi ini berkaitan dengan kepentingan publik, punya jangkauan terhadap hajat hidup orang banyak, maka ini akan kemudian menjadi kekuatan penekan tersendiri, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Makanya sekarang kemudian muncul satu kebiasaan baru. Ketika tidak puas dengan sesuatu, mereka akan lapornya ke media sosial, tidak lapor kepada institusi yang seharusnya begitu. Tapi memang diakui atau tidak, dalam beberapa waktu terakhir itu ternyata efektif gitu. Ternyata efektif ketika ada orang yang tidak puas dengan pelayanan satu instansi tertentu, kemudian dia curhat gitu ya, apakah melalui Facebook, apakah melalui Twitter, TikTok dan sebagainya, itu kemudian mendapat respon yang diharapkan. Sementara ketika dia tidak melakukan itu melalui media sosial atau melalui jalur-jalur yang formal, itu seringkali kemudian terhambat. Nah, jadi yang namanya kekuatan penekan di negara kita atau dalam kehidupan kita, apalagi di negara yang demokrasi seperti ini, itu menjadi satu keniscayaan, tetapi polanya yang mungkin terus berubah. Dan ini juga tidak hanya berkaitan dengan soal pelayanan publik, saya kira hampir di semua aspek kehidupan juga seperti itu, termasuk dalam urusan keagamaan. Sehingga media sosial memang hadir menjadi salah satu saluran yang bisa jadi memberikan dampak positif, tapi tidak sedikit juga yang kemudian memberikan dampak negatif. Pengadilan yang kemudian hadir melalui media sosial itu juga memang nyata ya. Artinya kita sudah sering sekali melihat ada banyak sekali peristiwa atau satu keputusan itu terjadi karena ada media sosial. Sebagai contoh saja misalnya polisi yang kemarin rame itu kan juga keresahan itu muncul dari masyarakat ketika disampaikan satu kronologi awal dengan skenario tertentu, ternyata dengan berbagai macam kejanggalan yang diungkap netizen, akhirnya kemudian terungkaplah satu skenario asli yang ditutup-tutupi. Nah, artinya bahwa ini sesuatu yang memang sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tutup-tutupi. Yang bisa kita lakukan adalah ya berhati-hati dan waspada. Apalagi ada yang namanya jejak digital yang kemudian seringkali menghakimi atau kemudian membuat orang itu atau berpengaruh terhadap kehidupannya, baik itu positif atau negatif. Memang sebagian kecil ada yang kemudian tiba-tiba hidupnya berubah drastis, baik dari sisi sosial ekonominya meningkat, tapi juga tidak banyak yang tidak sedikit yang kemudian ada yang justru terjun bebas gitu ya. Kita lihat dari putra Banyuwangi yang setelah nyanyi lagu Ojo Dibandingke itu ya, diundang ke istana setelah videonya viral di media sosial. Begitu diundang ke istana makin viral lagi, makin dikenal banyak orang, akhirnya sekarang kemudian dapat job manggung yang dengan jadwal yang luar biasa, dan dengan tentu itu berpengaruh terhadap masa depan dia baik secara ekonomi maupun secara sosial. Nah, tapi di saat yang sama juga banyak orang yang akhirnya kehidupannya turun seperti kasus polisi tadi itu gara-gara kecurigaan-kecurigaan yang diungkap oleh netizen, lalu kemudian ini menjadi dorongan publik yang besar, lalu orang yang akhirnya mendapatkan jabatan, mendapatkan kemewahan yang luar biasa dengan posisinya, tiba-tiba kemudian sekarang runtuh, mungkin juga itu kan berpengaruh terhadap keluarga juga begitu. Jadi sekali lagi memang kita sebagai user, sebagai pengguna media sosial yang memang punya
kebutuhan terhadap itu untuk berinteraksi, untuk update informasi, ataupun untuk mendapatkan hiburan dan sebagainya, perlu diiringi dengan satu sikap waspada, satu sikap berhati-hati, dan selalu memikirkan setiap apa yang akan kita lakukan melalui media sosial itu. Sehingga itu adalah tanggung jawab, bagian dari tanggung jawab yang memang perlu untuk kita jaga supaya kita selamat baik di dunia maupun juga di akhirat. Jangan lupakan itu kan juga. Nah, gitu, Pak. Sebagai sebuah komunitas atau sebagai society di negara kita atau di lingkungan kita, itu memang orang akan cenderung melihat sesuatu yang nilai negatif daripada nilai yang positif. Artinya orang secara naluriah sebagai manusia, kita itu cenderung untuk tertarik dengan sesuatu yang aneh, sesuatu yang kontroversi begitu, daripada kemudian mengapresiasi sesuatu yang sifatnya positif gitu ya. Nah, itu karakter pertama yang kita lihat. Jadi kalau kemudian ada prestasi, ada satu pencapaian, ada satu nilai-nilai positif yang terjadi di kita, itu biasanya biasa saja gitu ya. Viralnya itu tidak terlalu kuat, tetapi sebaliknya ketika ada sesuatu yang dinilai itu negatif atau kemudian itu jelek begitu ya, itu viralnya lebih cepat daripada yang positif tadi itu. Itu karakter pertama yang kita lihat. Lalu yang kedua adalah dari sisi kebutuhan ataupun hajat hidup orang banyak. Jadi kalau sesuatu yang disikapi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka biasanya itu akan kemudian muncul menjadi gelombang penekan yang cukup besar. Dan itu tentu akan kemudian direspon oleh pihak-pihak terkait, baik itu dengan meresponnya dengan cara yang bijak ataupun justru menjadi blunder tersendiri. Itu soal lain. Tapi dua hal inilah yang mungkin kita lihat dan kemudian menjadi satu gerakan yang biasa terjadi di media sosial. Tapi juga ada beberapa peristiwa itu yang tidak melulu negatif begitu. Kita lihat beberapa netizen di Indonesia itu juga seringkali melakukan aksi-aksi yang sifatnya positif. Misalnya kalau dulu ada istilah Twitter do your magic gitu ya. Ketika ada melihat seseorang yang berjualan sudah sepuh, lalu mungkin tidak ada yang beli, tapi dengan diupload seperti itu, tiba-tiba kemudian gelombang bantuan itu datang gitu ya. Ada juga misalnya orang yang butuh bantuan, seorang anak misalnya yang tidak sekolah, lalu dia harus berjuang dengan berjualan di jalanan membantu orang tuanya, tapi dengan postingan dari seorang netizen akhirnya gelombang simpati itu datang, akhirnya anak itu kemudian bisa sekolah dan bisa hidup dengan lebih baik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal itu memang akan selalu muncul, apalagi di daerah atau di satu situasi yang sudah didominasi dengan adanya media sosial ini. Ya, jadi seperti arahan dari para pimpinan di MUI Jawa Timur, memang dalam urusan dakwah misalnya, itu kita harus sudah mulai atau sudah seharusnya kemudian kita mengubah pola cara kita dalam berdakwah. Kalau zaman dulu dakwah yang dilakukan itu lebih banyak dilakukan melalui mimbar-mimbar masjid atau melalui panggung-panggung ceramah atau juga melalui forum-forum pengajian. Tapi sekarang karena situasinya sudah sangat-sangat jauh berbeda, maka kehadiran dakwah itu juga harus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat hari ini, yaitu melalui media-media sosial. Artinya dakwah yang paling dibutuhkan hari ini itu adalah berbagai macam edukasi tentang keagamaan, khususnya agama Islam, dari tokoh-tokoh kita, dari kelompok-kelompok yang memang punya satu visi dan misi dengan MUI untuk menyampaikan berbagai macam edukasi atau informasi keagamaan itu sendiri. Tentu juga tidak melulu harus diisi oleh orang-orang yang punya jabatan atau punya di usia yang sepuh. Harus juga kemudian mulai merangkul teman-teman kita yang disebut dengan milenial ataupun generasi Z itu sendiri, baik itu figurnya maupun audiensnya. Nah, untuk merangkul itu tentu tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang lama, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka, juga melalui platform-platform yang mereka akrab gunakan sehari-hari. Nah, maka kemudian
di Jawa Timur sendiri kita punya gerakan yang milenial itu bagian dari respon MUI untuk bagaimana mendekatkan MUI dengan audiens, sebaliknya juga mendekatkan audiens dengan MUI melalui berbagai macam konten ataupun berbagai macam gerakan ikhtiar yang dilakukan beberapa tahun terakhir sampai beberapa tahun ke depan nanti. Ya, jadi menurut saya dua-duanya harus dilakukan ya Mbak Fira ya. Jadi memang masih ada kelompok masyarakat kita yang membutuhkan format dakwah secara konvensional dan itu tetap kita layani. Tetapi juga sudah mulai naik level ke berikutnya adalah juga melayani kebutuhan dakwah di era media sosial melalui platform-platform yang ada. Nah, yang dibutuhkan menurut saya sekarang itu adalah pertama berkaitan dengan termasuk yang kegiatan-kegiatan keagamaan atau pengetahuan keagamaan yang sifatnya mendasar. Jadi kita bisa melihat, apalagi di kota-kota besar, itu masih banyak masyarakat kita yang mungkin sangat butuh dengan praktek-praktek ibadah keseharian. Yang tidak semua orang memahami itu. Apakah soal wudhu, apakah soal sholat, soal bagaimana membaca Al-Quran yang baik, dan seterusnya. Itu kebutuhan pertama yang menurut saya perlu untuk kita respon. Lalu yang kedua adalah bagaimana soal berinteraksi atau dalam bahasa kita ya akhlakul karimah itu juga sangat penting, apalagi dikaitkan dengan kebiasaan kita dalam menggunakan media sosial. Akhlak di dunia nyata dengan di dunia maya itu kan tidak jauh berbeda sebenarnya. Ketika kita di dunia nyata tidak mencaci orang lain melalui mulut, tapi ketika kita di dunia maya kemudian mencaci orang melalui jari-jari, itu kan saya pikir hukumnya sama. Nah, kebutuhan untuk kemudian mengajak sebanyak mungkin orang tetap mempertahankan akhlakul karimah baik di dunia nyata maupun di dunia maya, berinteraksi dengan baik, itu adalah satu kebutuhan juga yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari ini, meskipun harus diformat dengan cara-cara yang baru. Lalu yang menurut saya yang ketiga adalah bagaimana mengkampanyekan apa yang yang selama ini diperjuangkan oleh MUI, yaitu Islam Wasatiyah itu. Bagaimana MUI selalu mengajak sebanyak mungkin masyarakat, khususnya di Indonesia ini, untuk selalu bersikap tengah dalam menyikapi sesuatu, terutama ketika berkaitan dengan hal-hal yang ekstrem kiri atau ekstrem kanan dan seterusnya. Termasuk juga bagaimana kemudian bisa menyeimbangkan antara nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan, karena itulah yang menjadi pondasi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita selama ini. Nah, tiga hal ini yang menurut saya menjadi kebutuhan masyarakat dan terus harus kita kampanyekan melalui MUI dengan format-format, dengan cara-cara yang baru yang sesuai dengan audiens pada hari ini. Kita sebagai manusia memang disebut sebagai makhluk sosial. Pasti butuh yang namanya interaksi, pasti butuh yang namanya bersosialisasi dengan sesama manusia. Nah, cara-cara yang hari ini kita temukan itu sudah berbeda dengan apa yang dialami oleh orang-orang tua kita dulu. Karena itu kemudian kita juga sangat dituntut untuk melakukan adaptasi. Dan kemampuan adaptasi ini adalah salah satu kemampuan alamiah manusia yang pasti bisa kita lakukan. Nah, proses adaptasi ini akan terus kita butuhkan, terutama dalam menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Tinggal kita memilih untuk menjadi seorang yang melakukan adaptasi dengan baik, dengan cara-cara yang baik, tidak kemudian menyakiti orang lain, tidak kemudian berdampak negatif pada orang lain, dan apapun yang terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya itu sama-sama akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat, dan juga pasti akan berdampak pada kehidupan kita baik sekarang ataupun di masa-masa yang akan datang, termasuk juga untuk keluarga kita. Sehingga kita perlu untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, dan selalu berusaha untuk tampil dan memberikan yang baik gitu ya. Atau kalau dalam bahasa hadis itu kan berkata yang baik atau diam. Itu saya kira menjadi kunci bagi hari ini untuk bisa selamat, saya kira, dari berbagai macam kemungkinan yang ada di
di sekitar kita.